Selamat datang di mata kuliah Sosiologi Umum KPM 130 semester genap 2019-2020 pada program Pendidikan Kompetensi Umum PPKU IPB. Pokok bahasan ke-13 dari mata kuliah ini adalah mengenai gender dan pembangunan. Saya Melanie Abdul Qadir Sunito. Sebelum masuk bahasan, kita perlu melihat keterkaitan pokok bahasan ini dengan pokok bahasan sosiologi sebelumnya. Dalam bahasan sosiologi mengenai stratifikasi sosial, perbedaan dalam masyarakat dapat disebabkan beberapa hal, salah satunya adalah jenis kelamin. Sayogyo dalam penjelasannya mengenai diferensiasi sosial menyatakan bahwa dalam masyarakat terdapat pembagian dan pembedaan atas peranan dan fungsi berdasarkan perbedaan perorangan, karena faktor biologis yaitu jenis kelamin, ras, bentuk fisik, bakat, dan lainnya, atau faktor ajar yaitu pendidikan, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Pembedaan peranan dan fungsi itu melahirkan posisi-posisi yang dinilai secara berbeda. Sosiologi gender membahas bahwa pembedaan berdasar jenis kelamin atau gender ini tidak sekedar faktor biologis, tetapi juga faktor ajar atau sosialisasi. Sekaligus juga, pembedaan berdasar jenis kelamin itu beririsan atau membagi lintas semua bentuk-bentuk perbedaan sosial lain semisal kelas, ras, dan status. Saat ini konsep gender telah menjadi konsep kunci dalam analisa sosiologi mengenai stratifikasi sosial, ideologi, dan pengetahuan. Kuliah ini akan mengantar Anda memahami apa itu gender dan permasalahannya melalui konsep dan contoh fakta atau realita dalam masyarakat. Adapun pokok bahasan akan dimulai dengan pengantar pemahaman melalui pembandingan realitas, data statistik yang terpilah jenis kelamin. Dari itu akan diperkenalkan konsep jenis kelamin dan gender dan dibahas identitas dan peran gender, yaitu bagaimana biologis dan ajar menjadi faktor pembentukan identitas dan peran gender. Dua hal itu merupakan paruh pertama pembahasan. Pada paruh kedua pembahasan akan dibicarakan isu ketidakadilan gender dan permasalahan pembangunan serta upaya kesetaraan dan strategi pemberdayaan. Sebagai pengantar pemahaman, perhatikan data pada slide berikut ini. Ini adalah data terpilah jenis kelamin dari angka harapan hidup, angka melek huruf atau persentase jumlah laki-laki dan perempuan yang tidak buta huruf, tahun lama sekolah, serta persentase sumbangan pendapatan dari laki dan perempuan terhadap total pendapatan rumah tangga. Data ini merupakan data kondisi Indonesia dari 3 tahun yang berbeda, yaitu 2004, 2008, dan 2012. Untuk memudahkan pembandingan pada slide-slide berikutnya, data ini akan dibuat grafik. Secara cepat, perhatikan bahwa pada data-data di atas terdapat angka yang berbeda antara laki-laki dan perempuan pada angka harapan hidup, angka melek huruf, lama sekolah, dan sumbangan pendapatan. Bagaimana perbedaan angka itu dan mengapa demikian, itu yang akan kita bahas selanjutnya. Pertama, angka harapan hidup. Perbandingan antar tahun menunjukkan bahwa angka harapan hidup di Indonesia terus meningkat, yang artinya umur rata-rata orang Indonesia makin panjang, yaitu dari sekitar 67,6 tahun pada 2004 menjadi 69,7 tahun pada 2012. Data juga menunjukkan pada tahun berbeda itu, rata-rata usia perempuan 4 tahun lebih panjang dibanding dengan laki-laki. Dan perbedaan ini praktis tidak berubah antar waktu. Mengapa demikian? Ini karena angka harapan hidup memberi gambaran perbedaan laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis dan genetis. Kedua, lama sekolah dan angka melek huruf.
Dalam dua indikator pendidikan ini, meski dalam perbandingan antar waktu terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah, pada perempuan angkanya selalu lebih rendah, sekitar 1 tahun dibanding laki-laki. Demikian juga dalam persentase angka melek huruf. Memang antar tahun persentase melek huruf perempuan lebih pesat bertambah. Namun ini karena angka melek huruf laki-laki sejak semula sudah tinggi sekitar 94–95%. Mengapa demikian? Kesempatan pendidikan perempuan kerap lebih terbatas karena adanya pandangan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya hanya mengurus dapur. Ini mungkin pandangan kuno dan sekarang sudah berubah. Tapi sekarang pun kita terkadang mendengar pandangan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi, nanti sulit mendapat jodoh. Sebaliknya, laki-laki didorong sekolah tinggi agar memperoleh pekerjaan baik atau jabatan tinggi, atau juga lebih mudah mendapat jodoh. Pandangan-pandangan ini menjadi alasan mengapa terdapat perbedaan angka lama sekolah dan angka melek huruf. Ketiga, sumbangan pendapatan. Data Indonesia menunjukkan dari total pendapatan rumah tangga, rata-rata laki-laki memberikan sumbangan pendapatan yang lebih tinggi dibanding perempuan. Perbandingan antar tahun menunjukkan angka yang relatif sama, yaitu antara 60–65% pada laki-laki dan 35–40% pada perempuan. Mengapa ada perbedaan ini? Ada anggapan dalam masyarakat bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan pencari nafkah utama, sehingga laki-laki harus bekerja. Perempuan, jika bekerja nafkah, itu hanya untuk menambah pendapatan, atau kadang disebut bekerjanya membantu suami saja. Pandangan atau anggapan yang menjadi alasan perbedaan laki dan perempuan dalam pendidikan dan pendapatan ini cenderung tidak mencerminkan kondisi real masyarakat, berbeda antar tempat dan budaya, serta juga mengalami perubahan antar waktu. Pandangan ini cenderung tidak mencerminkan kondisi real masyarakat, misalnya karena fakta bahwa antara 10–15% kepala keluarga di Indonesia adalah perempuan. Mereka menjadi pencari nafkah utama dan satu-satunya dalam keluarga. Jadi tidak semua kepala keluarga laki-laki dan tidak semua perempuan bekerja hanya untuk menambah pendapatan. Pandangan ini juga berbeda antar tempat dan budaya serta juga mengalami perubahan cara pandang antar waktu. Contohnya, sampai dengan awal abad ke-20, kesempatan pendidikan perempuan dibatasi, namun sekarang kesempatan pendidikan perempuan sama dengan laki-laki, misalnya melalui program wajib belajar 9 tahun. Jadi terjadi perubahan antar waktu mengenai kesempatan pendidikan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa perbedaan angka melek huruf, lama sekolah, dan sumbangan pendapatan antara laki dan perempuan itu tidak memiliki alasan biologis. Perbedaan antara laki dan perempuan yang tidak bersifat biologis inilah yang menjadi bahasan secara sosiologis dalam pokok bahasan gender. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai konsep gender serta identitas dan peran gender. Secara sederhana, istilah gender mengacu pada perbedaan fisik dan sosial antara laki-laki dan perempuan. Dalam kajian sosiologi, pemahaman jenis kelamin dan gender ini dibedakan. Istilah jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik dan biologis antara laki-laki dan perempuan yang dapat berupa ciri fisik dan alat kelamin. Ciri biologis itu yang membuat hanya perempuan yang dapat mengandung dan melahirkan, laki-laki tidak. Istilah gender mengacu pada perbedaan sosial dan budaya dalam perilaku dan peran-peran, dalam atribut personal yang dinamai maskulinitas dan femininitas. Misalnya, laki-laki dipersepsi kuat dan rasional, perempuan lemah lembut dan emosional. Jenis kelamin tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan sehingga ia disebut kodrat. Sementara itu gender adalah perilaku dan peran yang dipelajari oleh laki-laki dan perempuan. Jadi pada dasarnya ia dapat dipelajari dan menjadi ciri pihak yang lain. Perempuan bisa rasional, laki-laki bisa lemah lembut. Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, gender didefinisikan sebagai perbedaan sifat, peranan, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasar pada perbedaan biologis,
tetapi berdasar konstruksi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas, sehingga dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Identitas dan peran gender pertama kali dipelajari seseorang melalui sosialisasi primer dalam keluarga. Saat lahir, ciri biologis menunjukkan seseorang itu laki-laki atau perempuan. Kemudian bayi laki-laki diberi baju, topi, dan selimut biru, bayi perempuan merah jambu. Budaya menentukan beda identitas itu. Lain budaya bisa jadi lain warna, tetapi tetap dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Identitas laki-laki dan perempuan diperkuat, dan peran-peran spesifik gender diperkenalkan melalui hadiah yang berbeda. Misalnya anak laki-laki mendapat mobil-mobilan dan anak perempuan mendapat boneka. Jenis kegiatan, anak laki-laki bebas bermain di luar, membantu ayahnya. Anak perempuan bermain di sekitar rumah dan membantu ibunya. Dari buku cerita, peran dan sifat dicontohkan. Misalnya ciri perempuan yang lembut dan pasif, sementara laki-laki mengambil inisiatif dan perkasa, seperti tokoh-tokoh dalam dongeng Putri Salju, Beauty and the Beast, atau dongeng lainnya. Selanjutnya, sosialisasi dalam keluarga diperkuat pada beragam bidang kehidupan, oleh para pendidik di sekolah, teman-teman sepermainan atau teman kerja, tokoh agama, dan komunitas yang lebih luas, termasuk media dan budaya populer. Pada mereka itu, memberi pengajaran mengenai apa yang diharapkan dari seseorang berkait penampilan dan perilaku, tergantung dari apakah identitas kelamin seseorang laki-laki atau perempuan. Dari sosialisasi gender ini terbentuk identitas gender, yaitu definisi seseorang atas dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Penguatan dengan memberikan ganjaran dalam bentuk pujian atau hadiah atas perilaku yang sesuai gender, atau sanksi dalam bentuk cemooh, teguran, bahkan hukuman fisik atas apa yang dianggap perilaku menyimpang, mensosialisasi seseorang pada gendernya. Jadi gender mencerminkan ekspektasi atau harapan dan stereotip budaya. Lebih jauh, proses sosialisasi ini ditiru dan diteruskan dari generasi satu ke generasi berikutnya, hingga tumbuh keyakinan bahwa ciri atau peran tertentu hanya bisa dilakukan oleh jenis kelamin tertentu, sedangkan jenis kelamin lainnya tidak. Jadi, laki-laki dan perempuan disosialisasi oleh keluarga dan lingkup lebih luas menjadi memiliki identitas gender laki-laki atau perempuan dengan peran-peran gender berbeda. Identitas gender berbeda ini kita amati misalnya dari warna pakaian pada bayi. Pada anak laki-laki dan anak perempuan kita amati dari jenis mainan, panjang rambut, atau model bajunya. Perempuan suka memasak, laki-laki tidak suka menunjukkan emosinya. Laki-laki menjadi dokter dan perempuan menjadi perawat. Apa masalahnya jika demikian? Masalahnya tidak terletak pada perbedaan itu, tetapi pada pembedaan. Perbedaan identitas yang melahirkan peran gender atau pembagian kerja dan tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan sesungguhnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini baru menjadi masalah jika perbedaan atau distinction menjadi pembedaan atau differentiation. Pembedaan peran itu terjadi apabila dalam peran gender ada yang dinilai lebih rendah atau lebih tinggi dan mendapat ganjaran ekonomi dan atau sosial yang berbeda pula. Ingat kembali pada awal pertemuan definisi Sayugyo tentang diferensiasi sosial. Sebagai contoh, laki-laki atau suami yang bekerja upahan dan perempuan atau istri yang bekerja memasak, mencuci, mengasuh anak di rumahnya. Kedua kegiatan ini merupakan bentuk kerja karena ada energi atau usaha yang dikeluarkan, ada waktu yang diluangkan. Namun, karena kerja upahan memperoleh bayaran uang, ia bernilai ekonomi, dan oleh negara dipandang sebagai kerja. Sedangkan mengurus rumah tangga karena tidak diupah, tidak bernilai ekonomi, bukan kerja. Karena nilai ekonomi itu lantas kerja upahan dipandang lebih tinggi dibanding mengurus rumah tangga. Ironisnya jika kegiatan mengurus rumah tangga dilakukan pembantu rumah tangga yang mendapat upah, maka ia dipandang bekerja. Sedangkan istri atau ibu rumah tangga melakukan kegiatan yang sama,
karena tidak diupah, tidak dipandang bekerja. Ketidakadilan yang terjadi dalam pembedaan gender inilah yang perlu dipermasalahkan dan digugat. Sekali lagi, bukan perbedaan gendernya, melainkan pembedaannya. Sebagai penutup bagian ini, saya ingin mengajak Anda untuk menonton dan mendiskusikan film animasi dengan judul The Impossible Dream. Silahkan Anda mencari di YouTube dengan tautan yang tertulis di bawah ini. Setelah menonton, berikan komentar Anda dan diskusikan pesan gender dari film.